Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Cikgu Leni. Baiklah anak-anak, kita bertemu lagi pada materi bilangan bulat dan pecahan. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari bilangan bulat dan pecahan, itu bagian pertamanya, sekarang bagian kedua. Oke, Ibu langsung saja. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran dari rumah, melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkannya pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi dengan tepat. Untuk tujuannya yang kedua, yaitu setelah melakukan pembelajaran dari rumah melalui video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan tepat. Baiklah, kita langsung saja ke materi ya. Nah, materi yang akan kita pelajari untuk bilangan bulat dan pecahan bagian 2 ini, yang pertama itu kita membandingkan bilangan pecahan. Kalau minggu lalu Ibu sudah share materi tentang bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, jika minggu lalu kalian belum begitu paham, kalian bisa putar ulang lagi videonya, atau nanti Ibu akan buatkan satu buah video untuk membantu kalian lebih memahami tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang Ibu akan memperkenalkan pada kalian bentuk bilangan pecahan. Mungkin kalian udah sering bertemu dengan bilangan pecahan. Nah, Ibu akan jelaskan lebih detail sedikit dari yang kalian ketahui di bangku SD. Baiklah, bilangan pecahan ini dia. Nah, bentuk pecahan itu seperti ini. Ya, jika kalian menemukan sebuah pecahan itu bentuknya akan seperti ini. Contohnya A per B, A itu sebarang bilangan, B juga sebarang bilangan, di mana B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, si A ini boleh bilangan berapa aja, B ini boleh berapa aja, tapi tidak boleh 0. Ingat ya, tidak boleh 0. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat, dengan B tidak boleh sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B merepresentasikan A, si A ini adalah bagian dari B bagian ekuivalen, atau bagian yang sama dengan si B, atau si A ini bagian dari B, ingat ya. Nah, bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya, tergantung bentuk pecahannya seperti apa ya. Nah, tergantung pokok yang sedang kalian bahas. Misalnya si A ini tentang luas, misalnya A ini tentang luas bangunan, berarti B ini luas bangunan keseluruhannya. Misal si A ini tentang bagian seperbagian bagian dari potongan kue, berarti B ini potongan kue seluruhnya atau kue yang belum dipotong ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian si A ini kita sebut dengan pembilang, ingat ya, si A itu namanya pembilang. Kemudian si B itu kita sebut dengan penyebut. Jadi jangan sampai ketukar, si A pembilang dan B penyebut. Nah, sekarang kita akan membandingkan bilangan pecahan. Kalau tadi Ibu perkenalkan pada kalian bentuk bilangan pecahan itu seperti apa. Jika dia A per B, berarti A bagian dari si B, kemudian si. Sekarang perhatikan, Ibu punya sesuatu. Karena kemarin Ibu baru saja habis beli kue nih. Di kuenya, kelihatan kuenya, wow, Ibu punya kue. Yo, siapa yang ngeliat ya? Ibu punya kue. Nah, kue ini Ibu potong menjadi beberapa bagian. Nah, kue yang bulat ini Ibu potong menjadi beberapa bagian. Oke, di situ sudah Ibu potong kuenya jadi beberapa bagian. Nah, kira-kira ada berapa nih? Bisa hitung sendiri ya, atau kita hitung sama-sama ya. Kita hitung sama-sama.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata setelah ibu potong sama besar, kuenya terbagi menjadi 8 potong. Nah, kira-kira ibu apakan ya kue-kuenya? Jadi kue-kuenya akan ibu bagikan pada siapa? Nah, perhatikan tabel. Kue-kuenya akan ibu bagikan ke Ani, Budi, dan Cynthia. Nah, kue-kuenya itu ibu bagikan kepada mereka bertiga ini, tapi tidak sama banyak. Perhatikan. Nah, pertama kita lihat si Ani. Si Ani kira-kira mendapat berapa bagian kue? Oke, 1, 2, 3. Nah, ternyata si Ani dapat 3 bagian kue. Nah, si Ani ternyata mendapatkan 3 bagian kue. Nah, kita mau tahu jika dalam bentuk pecahan 3 potong kue ini ditulis seperti apa ya? Nah, jadi dalam bentuk pecahan, oke, lihat kolom berikutnya. Dalam bentuk pecahan, jika Ani mendapatkan 3 potong kue, maka bentuknya adalah 3/8. Ini dia. Nah, jika Ani mendapatkan 3 potong kue, bentuknya dalam pecahan adalah 3/8. Oke, ayo kita amati mengapa ini pembilangnya 3 dan penyebutnya 8. Nih, kenapa ketika Ani mendapatkan 3 potong kue, dia mendapat bentuk pecahannya menjadi 3/8. Pembilangnya 3, penyebutnya 8. Nah, kemudian kita lihat si Budi. Kira-kira si Budi dapat berapa kue? Nah, ternyata si Budi hanya mendapatkan satu potong kue. Nah, kira-kira dalam bentuk pecahan akan jadi seperti apa ya? Oke, di situ kita lihat ternyata kalau dia 1 potong kue, bentuk pecahannya menjadi 1/8. Ini dia. Pembilangnya 1 dan penyebutnya 8. Kita lanjut. Sekarang Cynthia. Kira-kira tadi kuenya ada berapa potong? 8 ya. Ibu tadi potong kuenya 8 potong. Sekarang si Ani sudah 3, si Budi 1. Kira-kira Cynthia dapat berapa ya? Ayo kita lihat. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ternyata si Cynthia ini mendapatkan 4 potong kue atau sisa dari Ani dan Budi. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu si Cynthia ini dari 4 potong kue ini bentuk pecahannya seperti apa? Oke, ternyata bentuk pecahan dari 4 potong kue punya si Cynthia ini adalah 4/8. Nah, ini dia 4/8. Oke, jadi ketika kuenya 4 potong, bentuk pecahannya 4/8. Ketika kuenya 1 potong, untuk si Budi 1 potong, bentuk pecahannya 1/8. Ketika si Ani itu kuenya 3 potong, untuk kue Ani ini 3/8. Nah, oke, kita lanjut. Nah, perhatikan untuk kue si Cynthia. Si Cynthia itu udah mendapatkan kue 4/8. Kalau dia 4/8 itu bisa sama-sama kita sederhanakan. Nah, ketika 4/8 bisa kita sederhanakan itu menjadi 1/2. Kenapa 1/2? Atau si Cynthia ini mendapatkan setengah bagian dari kue. Kan kuenya yang tadi bulat, terus ibu potong-potong. Dan ternyata si Cynthia mendapatkan 4 potong kue. Nah, 4 potong itu kalau ibu susun dia akan menjadi setengah kue. Jadi setengah dari kue tadi itu punya si Cynthia.
dan setengahnya lagi punya Ani dan Budi. Nah, kenapa dia bisa disederhanakan menjadi 1/2? Karena 4/8 ini sama-sama kita bagi dengan angka 4. Nah, faktor dari 4 dan 8. Jadi 4 dibagi 4, 4 dibagi 4 ini dapat 1. Penyebutnya 8 dibagi 4 dapat 2, maka kita sederhanakan menjadi 1/2. Oke, Ibu harap sampai sini kalian paham dan bisa membandingkan bilangan pecahan. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membandingkan dua bilangan pecahan. Sekarang ada dua buah bilangan pecahan yang akan kita bandingkan. Nah, di sini Ibu punya dua buah bilangan pecahan. Yang pertama itu 3/4. Nah, 3/4. Yang kedua itu 2/3. Nah, kalau seperti ini Ibu mau tanya kalian, kira-kira bisa apa tidak kalian memilih yang mana yang lebih besar pecahannya atau yang mana yang lebih kecil? Kalian masukkan tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama pecahannya, nilai pecahannya atau sama. Jadi kita tidak bisa langsung, oh ternyata 3/4 lebih besar karena angkanya lebih besar. Oh ternyata 2/3 ini kecil karena kita lihat angkanya kecil. Tidak bisa langsung seperti itu, kita punya jalannya. Nah, Ibu punya jalannya. Nah, perhatikan. Di sini Ibu punya 3/4. Perhatikan di sini Ibu punya 3/4 sama dengan 9/12. Kemudian yang kedua itu Ibu punya 2/3 sama dengan 8/12. Dari mana 9/12 dan 8/12 ini? Nah, jadi kita jika mau tahu besar pecahan yang mana, kita harus sederhanakan atau kita samakan dulu penyebutnya. Jadi 3/4 dan 2/3 penyebutnya, yang pertama itu 4, yang kedua itu 3. Kita samakan dulu dengan kelipatan persekutuan terkecil dari mereka berdua. Nah, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, kita ubah dulu 12, di bawahnya sama-sama 12. Nih, kita ubah dulu 12. Kemudian, penyebut yang baru ini, yang 12, kita bagi ke angka 4. Untuk yang 3/4, 12 dibagi 4 kita dapatkan 3 ya. 12 dibagi 4 dapat 3. Kemudian kita kalikan dengan angka 3. Nah, ingat 12 itu tadi KPK dari 4 dan 3. Kemudian 12 ke angka 4 itu kita bagi dan dapatnya 3. Kita kali lagi dengan angka 3. Pembilangnya dapatlah 9. Kemudian untuk yang 2/3 tadi udah kita tulis penyebutnya 12, KPK dari 4 dan 3 yang ini. KPK dari 4 dan 3, 12. Ini kita bagi 3, dapatnya berapa? 4. Oke, Ibu ulang. Ini yang untuk yang 2/3, yang pertama itu tadi dari 4 dan 3, KPK dari 4 dan 3 ketemu 12, terus 12 kita bagi ke angka 3, dapat 4 ya, 4, terus 4. Nah, terus 4 ini kita kali dengan 2, kita kali, dapatlah hasilnya 8. Nah, jangan bingung-bingung ya, tadi 12 itu KPK dari 4 dan 3 nih. KPK dari 4 dan 3. Karena kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi kelipatan terkecil dari 4 dan 3 itu adalah 12. Nah, selanjutnya 12 dibagi ke penyebut sebelumnya, terus hasilnya dikali ke pembilang, maka ketemulah bentuk pecahan berikutnya. Jadi
Sekarang kita punya bentuk pecahannya 9 per 12 dan 8 per 12. Nah, sekarang penyebutnya udah sama-sama 12. Yang 3 per 4 berubah jadi 9 per 12. 2 per 3 itu berubah menjadi 8 per 12. Sekarang kita bisa lihat yang mana yang lebih besar kalau penyebutnya udah sama. Jadi ternyata lebih besar yang 9 per 12. Kita kembali ke soal awal. Ternyata setelah kita samakan penyebutnya, 3 per 4 berubah menjadi 9 per 12, 2 per 3 berubah menjadi 8 per 12, ternyata lebih besar yang 3 per 4, ya kan? Jadi kita bisa beri tanda di sini. Jadi 3 per 4, 3 per 4, oke itu dia, lebih besar dari 2 per 3. Oke, 3 per 4 lebih besar dari 2 per 3. Oke, Ibu harap sampai sini kalian paham. Jika ada yang tidak paham, kalian boleh tulis di kolom komentar atau langsung ke WA pribadi Ibu. Kita lanjut. Saatnya tugas mandiri. Seperti biasa, tugas mandiri dikumpulkan melalui WA pribadi Ibu. Jangan lupa buat nama. Ini soalnya, yang pertama, bandingkan pecahan-pecahan berikut ini menggunakan tanda sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Jadi, jika penyebutnya udah sama, tinggal lihat pembilangnya. Tapi kalau penyebutnya masih berbeda, kalian cari dulu dengan KPK, oke? Nah, itu dia. Ada A sampai D, kemudian yang nomor 2, urutkanlah bilangan pecahan berikut ini dari yang terkecil. Ingat, dari yang terkecil. Itu yang A 1 per 2, 11 per 16, 3 per 32, 6 per 8. Jadi kalian cari ini yang mana yang lebih kecil, kalian urutkan. Aduh Bu, gimana? Pusing banyak kali nih Bu pecahannya. Tak usah pusing-pusing, kalian ambil aja penyebutnya ini 2, 16, 32, 8. Kalian samakan dulu dia dengan KPK-nya, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi KPK dari 2, 16, 32, dan 8 ini berapa? Setelah ditemukan KPK-nya, kalian buat seperti Ibu tadi. KPK-nya dibagi dengan penyebut yang pertama, terus dikali dengan pembilang. Udah ketemu angkanya masing-masing, udah ketika penyebutnya udah sama. Kemudian tinggal kalian urutkan, tapi yang kalian urutkan yang di soal ya, bukan yang setelah penyebutnya berubah. Kemudian untuk yang B sama, kalian perhatikan, kalian samakan dulu penyebutnya. Ada 1 per 10, 9 per 40, 3 per 20, dan 6 per 30. Oke, baiklah anak-anak. Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar untuk Ibu list absen tugas kalian. Jadi untuk isi absennya Ibu beri waktu 1 kali 24 jam, atau setelah link ini Ibu share ke kalian, kalian harus isi absen langsung. Sedangkan tugasnya Ibu tunggu sampai batas waktu yang Ibu beri di grup, di WA grup ya. Oke anak-anak, jangan lupa share, like, dan subscribe video ini agar Ibu lebih bersemangat untuk memberikan kalian video-video pembelajaran agar kalian lebih mudah memahami materi selama belajar dari rumah. Oke, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Ibu harap kalian semua selalu sehat walafiat, amin. Selamat belajar. Jangan lupa tugasnya dikumpul. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.